sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan saya selaku pribadi dan juga selaku teman-teman prinsipal bersama dengan Pak Rismon Asiolan Sianipar, Ibu Kurnia, kemudian Pak Rizal Fadilah dan kawan-kawan itu menyatakan luar biasa apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman kuasa hukum yang sampai dengan hari ini terus membersamai kami. Saya ingin menambahkan sedikit tentang tanggapan kemarin ya dari kuasa hukum Saudara Joko Widodo. Jadi kalau saya mengistilahkan yang saya tulis hari ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh sainnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu logika Sri Mulat, logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Nah, yang terpenting saya tidak akan menambahkan pasal-pasal hukum, tetapi saya ingin tambahkan sesuatu yang sering diungkap ya. Menunjukkan ijazah itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 17 yang dikecualikan huruf H, karena di situ ada tentang hasil akademik. Teman-teman, sekali lagi saya ulangi, saya adalah termasuk tim penyusun dalam rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang lalu, ya. Dan pada saat undang-undang itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008 dan kemudian berlaku 2 tahun sesudahnya, saya menjadi anggota Komisi 1 DPR yang ikut mensahkan itu bersama pemerintah. Jadi clear betul kita artinya. Jangan sepotong-sepotong baca pasal. Karena di pasal 18, ini belum pernah diungkap. Di pasal 18, ya di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ayat 2, itu berbunyi, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H, antara lain apabila pada ayat 2 pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Clear banget. Jadi seseorang yang memperoleh jabatan publik dalam hal ini adalah Joko Widodo yang saat itu sempat menjadi wali kota 2 periode, gubernur DKI 2 tahun ya, 1 periode tidak selesai dan 2 kali masa presiden, itu adalah seorang pejabat publik. Jadi tidak bisa masuk pada pasal 17 yang dikecualikan pada ayat H. Jadi clear banget. Jadi tidak bisa lagi berdalih Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Satu lagi yang penting lagi, dan ini yang terjadi. Mohon maaf Pak Rismon hari ini tidak atau belum bisa membersamai karena Pak Rismon selain tadi mendapatkan statement yang sangat bagus sekali dari terima kasih Matus Banuan Pak Insinyur Kasmujo. Pak Kasmujo sendiri dalam keterbatasannya, kemarin waktunya sangat singkat ya, videonya sudah banyak beredar, mengatakan selain dia itu atau beliau itu bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik, beliau itu usianya kalau untuk membimbing itu harus yang di atas 50 tahun. Dan beliau mengatakan waktu itu masih asdos, masih asisten dosen. Gelarnya juga masih Bachelor Science atau BSc. Jadi memang belum bisa. Jadi ini sekaligus mematahkan betul statement Jokowi pada saat dia tanggal 19 Desember tahun 2017 di Fakultas Kehutanan yang mengajak Pak Kasmujo ke depan. Pak Kasmujo jelas mengatakan itu salah, ya gitu. Jadi clear banget. Kemudian yang kedua, temuan menarik lainnya adalah Jokowi kemarin juga beberapa yang lalu ketika diwawancara wartawan di Solo juga mengatakan KKN-nya adalah pada tahun 1985 awal. Padahal sudah terjadi, maaf ini, mungkin pengkodisian di desa KKN-nya, yaitu di Segoro ya, Wonosegoro yang ada di Boyolali, bahwa waktu itu dikatakan tahun 83. Jadi orang tuh disetting ngomong 83. Semuanya di sana, termasuk Ibu Lurah di situ. Padahal itu hanya katanya. Jadi Ibu Lurah tuh katanya dulu ada petugas fotokopi ngantar orang pakai kacamata, naik Vespa, ambil gitar.
Mana ada orang mau mengantarkan sejauh puluhan kilometer dari Boyolali ke Solo atau ke Jogja, kita nggak tahu, ngambil gitar dan hanya diingat kacamata. Padahal kan kita tahu siapa yang pakai kacamata itu banyak sekali. Dan pada rekaman itu banyak beredar. Selalu beliau menyebut yang KKN di sini adalah Satya Wacana dan UNS. Tidak pernah tersebut kata-kata UGM. Ya, jadi perhatikan kalau ada kayak gitu. Dan ini sudah terjadi hoax yang berlebihan di ternak-ternak Mulyono yang mengatakan respon malu dipermalukan desa ternyata enggak. Jelas betul bahwa itu tidak membuktikan apa-apa. Temuan paling terbaru kemarin, hari ini pagi tadi, tim sampai ke redaksi KR dan kedaulatan rakyat dan sampai ke perpustakaan daerah DI. Yang menarik apa? Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan ini di mana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada YouTube-nya, ada beredar. Jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada. Tapi begitu Juni, Juli, Agustus 4 atau 3 bulan itu diambil. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan. Tapi tim tidak kekurangan akal. Ketika cek, saya tanya, cari koran edisi setahun sebelumnya. Ya, karena edisi sebelumnya tuh pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa ya? Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek kedaulatan rakyat edisi sekarang. Semua terbaca pasa. Mesinnya kan sama ya. Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan, itu puasa, maka kami akan mempertanyakan. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami harus terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milik perpustakaan daerah DIY yang itu hak rakyat kok dibawa oleh petugas? Ya, ini jahat sekali. Ya, jahat sekali. Saya kira itu dulu, ya, karena akan ada rencana pertemuan besok sama lusa untuk seorang misteri gas yang sangat bagus oleh tim di daerah DIY. Yang itu nanti akan saya kejutan lagi. Saya sengaja ada standby di Jakarta karena kami selalu TikTok, kami selalu kontak dan kami selalu update. Terima kasih sekali lagi kehadirannya rekan-rekan sekalian dan semoga ini membantu penyemangat kita untuk tim advokasi baik litigasi maupun non litigasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Ini benar-benar asli kejutan. Ada tambahan? Cukup? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ke pembacaan pernyataan sikap. Pak Tete. Izin jangan geserin lagi ya. Geser lagi. Geser lagi. Mic dulu ini yang penting. Mic dulu ini ditakuti ternak Mulyono. Iya, disebut-sebut selalu ada mic dulu. Ya. Oke. Agak kencang aja Bang, nggak apa-apa Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sikap resmi dan tanggapan hukum tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis terhadap materi konvers tim kuasa hukum saudara Joko Widodo yang disampaikan pada Ahad 15 Juni 2025. Sehubungan dengan adanya agenda konferensi pers yang dilakukan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo di Jakarta pada Ahad tanggal 15 Juni 2025, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis
selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan sikap dan tanggapan hukum sebagai berikut. Pertama, status ijazah saudara Joko Widodo saat ini dalam sengketa hukum baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, sengketa perdata bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan secara pidana bergulir di Barreskrim Polri melalui Dumas, TPUA, dan laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana pencemaran dan fitnah terkait ijazah saudara Joko Widodo. Dengan demikian, status ijazah saudara Joko Widodo tidak dapat dideskripsikan asli sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menegaskan itu inkrah. Karenanya, kami mengimbau seluruh pihak untuk bersabar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, baik proses hukum perdata maupun pidana. Kedua, proses penyelidikan perkara Dumas berdasarkan laporan TPUA tanggal 6 Desember 2024 yang ditingkatkan menjadi laporan informasi nomor LI-29-4 Rumawi /RS-2025 Diptipidum tanggal 9 April 2025 atas nama pengadu Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, dan kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik /1007 /4 Rumawi /Res /1.24 Diptipidum tanggal 10 April 2025 belum sepenuhnya tuntas karena belum melibatkan pihak pengadu, ahli, dan kontrol masyarakat yang menjamin proses yang dilakukan Barreskrim Polri transparan, kredibel, dan akuntabel. Mengenai hal ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga telah berjanji akan melibatkan pengawas eksternal untuk menangani kasus ini. Tujuannya agar publik bisa memberikan dukungan dan kepercayaan pada institusi Polri dalam menangani perkara tersebut. Terakhir, dalam penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan dokumen, pemalsuan akte otentik, dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, pasal 264 KUHP, dan pasal 266 KUHP atas ijazah saudara Joko Widodo, TPUA telah mengirim surat permintaan gelar perkara khusus kepada Biro Wasidik Barreskrim Polri pada tanggal 26 Mei 2025. Atas surat permintaan dimaksud, Biro Wasidik Barreskrim Polri menerbitkan surat nomor B/1162/4 Romawi /7.5/2025 Barreskrim tanggal 4 Juni 2025 perihal surat pemberitahuan perkembangan perkara Dumas, di mana dalam poin kedua disebutkan bahwa Biro Wasidik Barreskrim Polri telah menerima surat pengaduan saudara dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Perkara dugaan
tindak pidana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP, dan pasal 27A Undang-Undang ITE yang dilaporkan Saudara Joko Widodo pada Polda Metro Jaya dengan nomor LP-B-2831-4 Romawi /2025 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 dan kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan dengan nomor SP Lidik /2961 Romawi /2025 Ditipidum Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 yang sama tidak dapat ditingkatkan ke tahapan penyelidikan sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap tentang status ijazah Saudara Joko Widodo. Karena pencemaran dan fitnah ijazah palsu Jokowi hanya bisa ditingkatkan ke tahapan penyidikan setelah dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Karena itu, kami menghimbau kepada penyidik Polda Metro Jaya dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghormati proses hukum pidana di Barreskrim yang sedang proses untuk dilakukan gelar perkara khusus dan proses perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Penyidik Polda Metro Jaya tidak perlu menuruti keinginan kuasa hukum Jokowi yang meminta laporan kliennya ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Karena tahapan penyidikan hanya bisa dilakukan manakala sudah ada pembuktian keabsahan ijazah Jokowi di pengadilan, bukan atas atensi apalagi tekanan dari kuasa hukum Jokowi. 4. Perdebatan publik mengenai sengketa hukum ijazah Saudara Joko Widodo adalah perdebatan yang sah, legal, dan konstitusional. Tindakan pihak-pihak yang memframing seolah-olah masyarakat dilarang berdiskusi mengenai kasus ijazah palsu Jokowi dengan narasi ancaman sebagai fitnah, provokasi, memecah belah, kebencian, hoax, dan lain-lain adalah tindakan yang tidak etis, tidak beradab, dan tidak bermartabat karena hanya mengedarkan ancaman dan ketakutan di tengah masyarakat dan merupakan tindakan yang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional. 5. Sejatinya perkara dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo bisa segera tuntas manakala Saudara Joko Widodo memiliki sikap negarawan sebagai tokoh bangsa, segera menunjukkan aslinya kepada publik. Sikap kekeh Saudara Joko Widodo yang tidak kunjung menunjukkan ijazahnya makin menguatkan keyakinan publik bahwa ijazah Saudara Joko Widodo memang bermasalah. Terakhir, politisi PDIP yang juga mantan staf KSP Beter Suryadi menyampaikan informasi yang sangat mencengangkan. Dalam rilis yang banyak beredar di media, Beter Suryadi menyebut ijazah Saudara Joko Widodo merupakan produk Pramuka Salemba dan menyebut Saudara Andi Wijoyanto, mantan Gubernur Bappenas, mengetahui adanya masalah pada dokumen ijazah Saudara Joko Widodo. Demikian tanggapan hukum disampaikan. Terima kasih Jakarta,
16 Juni 2025. Tertanda Petrus Palestinus, Koordinator Litigasi, Ahmad Hojinuddin, Koordinator Non-Litigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada tambahan sedikit? Cukup? Oh iya, tadi ada atensi dari Pak Petrus. Jadi begini, kepada Saudara Joko Widodo, saya meminta saudara untuk segera mencabut pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen akademik. Karena berdasarkan wawancara Rismon Sianipar sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing, juga bukan dosen akademik. Apabila dalam apabila dalam 3 kali 24 jam Saudara Joko Widodo tidak segera mencabut pernyataannya itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut agar ditegakkan hukum di negeri ini secara adil. Karena selama ini kalau rakyat hoax sedikit saja langsung dilaporin, langsung ditangkap. Kita ada juga tweetnya. Kita akan buktikan bahwa negara ini adalah negara hukum, tidak pandang bulu, semua kedudukannya di hadapan hukum adalah sama. Tapi jika Saudara Joko Widodo dalam 3 kali 24 jam segera menganulir pernyataannya, maka tindakan kami akan menjadikan itu sebagai bukti bahwa Saudara Joko Widodo memang berbohong sehingga layak masyarakat mempertanyakan keabsahan ijazahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya simpulkan 2 hal ya. Pertama, bahwa soal kasihan itu sampai detik ini itu belum ada. Secara hukum itu tidak ada gitu ya. Jadi ketika menyebut bahwa wawancaranya ijazah Jokowi sudah selesai, itu belum gitu ya. Yang kedua adalah soal pernyataan Chaos, itu tidak akan mungkin karena dan tidak akan terjadi. Ini pidana orang per orang yang melakukan kejahatan itu, tidak ada urusan orang lain gitu ya. Itu clear. Sekiranya teman-teman kalau ada pertanyaan nanti silakan saja kepada para tim hukum dan prinsipal bertanya. Kalau ada ingin mau diklarifikasi dan lain-lain, kita akhiri dulu diskusi kita sekarang ini. Sekali lagi terima kasih gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua teman-teman di belakang. Yang pasti adalah kita semua menanti, jadi kita benar-benar sekarang ini adalah asli menanti kebenaran. Oke? Kita menanti kebenaran dan kebenaran itu harus lain dan kejujuran. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipertontonkan lagi kekerasan seperti yang diterima oleh sahabat kita Mbak Manu. Ya. Itu Bu Manu tuh kemarin saya lihat perjuangannya tapi dihadapkan dengan kekerasan aparat. Masalah Gibran itu Bang berarti. Ya. Oke ya. Kenapa? Terima kasih. Masalah Gibran, bukan Gibran. Semua ini nanti akan dipermasalahkan. Ini dinasti. Ini dinasti. Ya. Jadi pembimbing Pak Jokowi siapa Pak? Jadi dinasti ini tidak pantas dicontoh. Ya, Satu, dua, tiga. Ini barusan dikenal. Bang yang pulau dong Bang. Nah, pulaunya ada di baliknya dia. Ya, lalu. Oke teman-teman, makasih ya.